Jadi ada konspirasi yang bilang bahwa elit global itu mencoba mengendalikan masyarakat gitu dengan cara menambah konten-konten yang berisi seksual. Jadi trennya itu bernama hypersexualization, Dok. Nah, itu bukannya karena konspirasi kalau menurut saya ya. Tapi sebenarnya ada hubungannya nggak, Dok? Orang makin lama makin nggak mau kawin dengan keadaan testosteron yang semakin menurun. Ada hubungannya nggak? Ada. Apa hubungannya? Jadi gini. Soalnya kadang-kadang juga sumber stres ini ya kan, itu adalah karena kelamin terlalu kecil, Dok. Ada tuh. Itu yang Malu, dikenal, insecure. dikenal dengan micropenis ya, dan saya banyak menangani. Jadi banyak sampai terkenal banget. Pokoknya Dok, orang-orang bilang itu yang tukang-tukang sunat yang tradisional aja. Bu, kalau mau gede ke dokter Boyke dulu, nanti saya sunat. Tapi katanya sekarang kita tuh bisa ini ya, bisa milih gender anak ya, Dok ya? Kecerdasannya, fisiknya mau kalau apa? soal kayak gitu, itu yang namanya sperma selection. Tapi mungkin gak sih, Dok, di masa depan manusia tuh lebih milih ngelakuin seks sama robot daripada sama manusia? Menurut dokter, ada nggak aspek yang gak bisa digantiin? Menurut dokter ya. Karena apa? Sekarang aja saya banyak menemukan manusia-manusia yang sudah untuk bergaul dengan sesama manusia aja udah susah. Karena dia mau ngomongnya sama handphone. Dia sama AI. Semua sama AI. Jadi nanti dia akan bergaul sama robot, itu akan kejadian. Sekarang aja yang saya sedih, dokter-dokter nih, saya kan dokter senior. Jadi saya suka masuk ke rumah sakit. Orang tuh ngomong sama pasien seadanya. Ya bu, ya sakitnya apa bu? Ya dilihat komputer karena dia mesti masukin. Kalau nggak gitu nggak diganti sama BPJS. Nggak masuk komputer nggak ini kan. Jadi dia lebih ngomong gitu, nggak dilihat pasien. Human touch-nya hilang. Human touch-nya hilang. Sementara kalau zaman dulu kan baru dokternya datang aja ketemu udah peluk. Gimana ibu yang kemarin udah sehat belum? Udah dong, udah lumayan kan seneng pasien. Sekarang nggak. Apa aja bu? Iya diagnosanya ini ya bu. Nanti ibu makan obat, saya udah tulis nanti dikirim komputernya ke sana. Ibu nanti tinggal ngambil. Tidak ada human touch. Iya. Makanya posisi psikiater, posisi mungkin seksolog juga. Ya. Kalau yang operasi-operasi bisa gantikan AI. Posisi yang berkaitan dengan penyembuhan psikologis itu akan tetap tidak tergantikan oleh AI. Iya. Meskipun saya sakit depresi gini apa obatnya, AI nggak bisa ngomong. Tapi ada nggak aspek dari seksual, kegiatan seksual bersama manusia yang tidak bisa digantikan dengan robot gitu? Ada nggak? Touchingnya, Oke. yang namanya feromonnya nggak bisa. Ketika kita mencium pasangan kita tuh feromonnya keluar. Makanya mengapa para istri kadang-kadang seneng lihat suaminya habis olahraga terus pengen melakukan karena baunya tuh beda. Segala nggak kasih seperti beda, itu beda. Baru mau ngomong ya. Kenapa nggak Seperti feromon katanya kan banyak. Makanya kan saya juga sempat bikin tuh parfum-parfum yang berisi feromon untuk menarik lawan jenis ya, menarik suami, untuk menarik laki-laki yang perempuan juga. Kita pernah bikin itu juga ya. Tapi itu beda gitu ya. Tapi beda, tetap yang lebih apa ya? Ya ada sih hasilnya, ada karena peneliti kita juga pernah melakukan penelitian juga. Oh ya dok, emang suami saya menjadi lebih ini setelah mencium wangi itu. Karena kan kita, tapi kan feromonnya bukan feromon manusia, feromon buah-buahan yang kita isi, ya kan? Nah, kalau yang itu kan AI kan enggak, dia orgasme juga ya mungkin di style ya, kalau di kamu sampai orgasme, kamu suaranya pakai segini, frekuensinya segini, mungkin bisa. Tapi kan mungkin bisa dibikin ketika dia bergetar misalnya, misinya mungkin masih bisa, tapi beda, pasti beda. Karena emosionalnya tidak dapat. Gitu ya. Seks itu kegiatan fisik, emosional, dan spiritual. Harus diingat. AI hanya physically. Benar sih. Tapi kan nurut dok. Nah, tapi kan AI nggak nolak. Nggak, tapi kan AI nggak pernah ngeritik dong. Itu. Aduh kurang lama nih. Enggak. Terima kasih, kamu hebat. Dengar dulu. Justru itulah mengapa para laki-laki semua larinya ke situ, karena ketakutan kehilangan keperkasaannya, ketakutan tidak dihargai oleh pasangannya. Karena berhubungan seks beda dengan onani, beda hubungan dengan AI. Di situ ada keterlibatan emosi dan di situ ada suatu keinginan untuk memuaskan pasangan, dan itu tidak terjadi. Makanya dia larinya ke AI. Mendingan gua pakai boneka, mendingan gua pakai masturbasi sendiri. Makanya mengapa angka
kecanduan onani di klinik Pak Sutri nih yang saya dapat meningkat. Datang semua istrinya pakai nangis-nangis. Dok, Oh, ini sudah menikah. saya mergokin suami saya kayaknya lebih sering begitu daripada menyentuh saya. Saya udah ngerti. Ternyata POV onani dan PMO. masturbation. Masturbation orgasm. Ya itulah. Nah itu sekarang dengan banyaknya kayak gitu, persoalannya kalau yang dulu persoalannya lebih kepada anorgasm, tidak susah orgasm, atau misalnya menopause, sekarang udah bergeser kepada perempuan-perempuan boro-boro orgasme disentuh aja kagak. Banyak itu orang di situ. Saya ke klinik lagi sedih kan udah Ngeri sih. bergeser, Iya. udah bergeser ininya. Problemnya berbeda Problemnya gitu udah ya, bergeser. tergantung sesuai zaman gitu. Iya. Jadi iya, yang dulu fetish ya kan cuman sama sama stocking, Iya, sama iya, celana dalam atau kebaya merah dulu zaman dulu. Sekarang mah udah sama kain jarik ya kan yang aneh-aneh, sama biawak. Itu saya punya sama sarung aneh-aneh pokoknya. Yang kadang-kadang aku nggak pernah masuk akal sama popok bayi. Demi apa? Buset dah. Udah bergeserannya tuh udah banyak banget. Tapi tetap ilmunya tetap itu dasarnya. Hanya aja istilahnya perkembangannya aja. Cuman yang saya khawatirkan makanya menikahlah kalau memang sudah cukup usiamu. Karena kalau nggak begitu, kamu kebiasaan onani akhirnya kecanduan, kamu sendiri yang nyesal nanti. Tapi kan sebenarnya sensasi onani pasti tidak seenak seks iya masih. dong. Terus kalau Pasti udah dong. ada yang bisa melakukan seks gitu, maksudnya di rumah gitu, which is Ya, istri, kenapa masih melakukan onani orang? Alasannya apa? Satu, para laki-laki itu sudah melihat istrinya tidak seperti yang dia bayangkan. Mungkin karena dia sudah melahirkan jadi gendut. Mungkin yang kalau yang di situ katanya yang tadi dibilang dia kan pasrah nggak pernah kritik ya. Nah, sementara istri kan kalau nggak pernah kok cepet banget sih. Kan bisa ngomong kayak gitu. Itu yang dia akhirnya dia lari ke situ. Makanya jadi istri juga tidak boleh mengkritik. Jadi istri juga justru harus diajarkan ya. Jangan soal seks itu sensitif banget buat laki. Bisa dia onani atau bisa dia aku mendingan gua pakai pekerja seks aja nggak pernah ngeritik gue. Nah itu kan makin lagi kompleks. Persoalan seks tuh nggak selesai sampai di situ terus aja. Karena persaingannya nggak adil gitu ya. Kalau pekerja seks yang dicari yang penting dibayar gitu kan maksudnya kan, Ya Dok? kami dan tahu pekerja seks. Saya kan punya pasien gigolo, udah pasti ada beberapa. Saya punya pasien juga pekerja seks atau yang disebutnya chaperon disebutnya tuh ya. Chaperon tuh dari bahasa Prancis kayaknya. Prancis ya. Mereka tuh diajarkan tidak boleh mengatakan tidak kepada pelanggan. Benar. Mesti mau melakukan apapun. Kalau suruh diminta aku pengen mandi kucing itu dijilatin, so lakukan itu. Terus selalu mengatakan nggih, iya. Bertolak belakang kan dengan isi-isi. Tapi orientasinya beda Harus kan. ya, tapi duitnya. Iya benar. Saya sampai dapat itu. Kalau di Jakarta aja sih dok cuma 5-10 juta. Tapi kalau kita dibawa ke Bangkok, dibawa ke Jepang lumayan dok 30-an. Iya. Yang di rumah udah transferan lebih banyak mau lagi. Nah, karena orientasinya beda. Yang satu lagi kerja, yang satu Tapi kita lagi juga nggak bisa karena mereka sudah ditekankan. Ya, jadi ada pendidikan untuk menjadi gigolo, itu juga dilatih mereka. Aku dengar sendiri gimana pendidikannya, ya itu tadi bagaimana dia melayani suami dengan sebaik-baiknya. Padahal kan istri-istri kita juga bisa, ya kan? Makanya dokter kan sering juga menyiapkan produk-produk buat wanita untuk menjepit dan sebagainya kan ada. Tapi kan di sini tuh sebenarnya bukan itu. Perempuan-perempuan tuh harus sadar loh, bahwa di luar itu begitu banyak penggoda-penggoda yang lebih cantik dan memang profesinya begitu. Jadi jangan selalu berkata saya kaget ternyata suami saya sebaik itu atau saya nggak nyangka. Harus nyangka bu, zaman sekarang harus nyangka. Padahal dia tiap minggu ke gereja, padahal dia ya kan umroh tiap tahun, ya kan sama aja namanya juga satu laki. sama nih udah. Ya sama kan.
namanya juga laki ya kan. Jadi kan banyak kan kalau ke tempat saya itu kalau ketika mereka konsultasi kan seperti itu. Tidak menyangka ya karena Anda tidak pernah mengetahui perkembangan zaman. Anda masih men-treat suami dengan perilaku-perilaku yang seperti itu. Hanya minta duit, hanya minta ya tentu saja. Iya, nggak nyaman juga Nggak lama-lama nyaman gitu juga ya. yang laki-laki. Dan ada juga riset yang mengatakan katanya laki-laki itu tidak diciptakan untuk monogami menurut sains. Yes. Setuju nggak dong? Setuju. Secara biologis ya. Ya, karena dulu itu kalau kita lihat ya, tapi kita harus bandingkan ya. Dulu itu zaman primitif. Betul. Ya. Jadi perempuan tuh tinggal di gua, laki-lakinya tuh bawa gada yang besar, dia membunuh ini kijang apa-apa, dibawalah ke sana di sini. Nanti sebelah ini gua yang sebelah sini istri yang keduanya. Tapi kan sekarang zaman modern. Betul. Ya kan? Makanya laki-laki yang tetap Selingkuh. selingkuh ataupun mempunyai lebih dari satu hati, itu masih laki-laki yang menggunakan otak primitif. Loh iyalah, kan itu zaman primitif. Iya. Itu zaman primitif yang begitu. Itu risetnya memang begitu, betul itu. Saya baca risetnya juga. Bahkan saya sempat ngelihat bagaimana yang anak sama ini ada kijangnya, yang di sini zaman itu masuk lagi yang ada zaman kelamin. Tapi kan zaman sekarang kan udah enggak. Zaman sekarang mah bahkan pada beberapa, mohon maaf ya, beberapa agama boleh kita katakan salah satu agama yang membolehkan poliandri. Ya kan, saya masih ingat tuh Dewi siapa tuh istrinya ada yang Arjuna, kemudian juga kalau nggak salah Drupadi apa siapa yang istrinya adalah Semiaji, Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa. Jadi ada poliandri, ada juga yang satu agama poligami. Ya itu. Nah, tapi kan kita sekarang udah zaman yang sudah open minded, ya kan. Dan di saya sendiri kalau poligami udahlah nggak usah diomongin. Tapi saya juga punya pasien-pasien poliandri juga, sama. Sekarang makin biasa ya Makin hal-hal yang biasa, seperti itu gitu ya. begitu, makin biasa. Sekarang kan seks makin dianggap biasa lah. Maksudnya orang-orang muda banyak yang melakukan Kan hal memang tersebut. dunia ya bang, udah seperti itu. Tapi gitu. kenapa orang-orang makin kesepian makin di sini? Karena orang mencari cinta. Itu Erich Fromm ya yang mengatakan. Orang-orang sekarang tuh banyak sekali kesepian. Kenapa? Orang itu mencari cinta, cintai gue dong, sayangin gue dong. Ibu-ibu juga gitu. Suami saya nggak cinta. Kalau kamu mau dicintai, cintai dulu. Suami kamu cintai, kasih. Tapi dia juga nggak balas. Cintai, lama-lama dia akan memberikan cinta. Karena orang tuh cuma maunya dicintai. Ingat, kalau kita memberi kebahagiaan itu akan balik kepada kita. Kalau kita memberi cinta kepada pasangan kita, dia juga akan balik. Jangan kita cuma nuntut tapi tidak mau memberi. Makanya banyak orang yang sangat kesepian. Saya tuh pasien yang cuma ketemu saya cuma curhat doang. Saya cuma oh iya Bu, terus aduh dokter, udah seneng saya udah cerita sama dokter. Udah dok, udah sembuh. Balik. Saya nggak kasih obat, saya nggak kasih apa. Karena suaminya nggak pernah dengar. Hari ini dia lagi di Hong Kong dok, ya lagi ini dia ada bisnis. Jadi dia tuh pengen cerita. Padahal penyakitnya juga penyakit yang dia sedih gitu, pengen ada yang dengerin dia. Nah kita ini ya para dokter ini ya harus mau jadi penampung gitu. Dan dibayar full. Berapa aja dok? Berapa ya tadi saya udah ngomong? Kayaknya hampir 1 jam ya dok ya. Dia tahu, dikasih. Hanya untuk cerita. Mungkin karena laki-laki juga bingung juga kali ya, di samping harus ada setiap waktu, terus harus provide juga. Mungkin banyak yang dipikirkan juga ya. Keseimbangan itu penting berarti ya. Mengapa 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam menambah pengetahuan dan istirahat, itu tuh sudah Tuhan sudah bagi dengan baik kok. Cuman kan kita kalau kerja wah sampai gini, bawa beg ke rumah masih bawa lemburan lagi. Artinya apa? Artinya kamu bodoh, nggak efisien kalau kerja kayak begitu. Ya dong. Orang yang benar sih kerja di kantor semua harus selesai. Betul. Apalagi sekarang udah ada bantuan AI, mau bikin makalah juga tinggal apa. Kalau kamu sampai masih juga kerja 8 jam plus sehingga waktu di rumah untuk istri dan anak-anakmu kurang, itu artinya kamu yang bego. Karena nggak bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan Tidak cepat gitu ya. menyelesaikan dan tidak bisa membagi waktu dengan baik.
Iya sampai akhirnya istri orang Caranya sampai beda. ceritanya sama dokter Ceritanya gitu sama ya. kita masih untuk ibu masih baik loh. Saya dengerin. Kalau ibu cerita sama yang laki-laki lain, ibu kaya, duit, saya mah duit udah dok, mau apa, mau beli apa, mau apa juga ada. Kalau dia cerita sama orang lain dan orang lain tuh menanggapinya dengan tambahan sentuhan udah, Oh, iya. terselingkuh. Dan itu. perselingkuhan itu jangan dipikir yang muda-muda loh ya. Wah, orang tua-tua juga ada yang udah 20 tahun kawin, 30 tahun kawin aja terjadi di klinik. Namanya grey divorce. Grey itu rambutnya divorce. udah Oh, oke, udah ubanan. Oke. grey divorce tuh lagi banyak juga. Karena selama ini dia tidak menemukan ketenangan bersama pasangan. Nunggu anaknya lulus kuliah dulu ya baru cerai. Ya. Gila kan? Bener. Ternyata aku sekian lama nikah sama kamu nggak cocok. Saya bilang, namanya laki perempuan tuh nggak pernah ada yang cocok. Jadi kalau orang kalau orang mengatakan saya tidak cocok maka saya bercerai, secara anatomis beda laki dan perempuan. Emang kalau kamu pakai sandal kiri sama kanan, kiri sama kiri, kan semuanya engkau harus menjadi seperti yang aku mau, Laki sama perempuan udah jelas beda. Di laki itu bahkan diciptakannya juga dari Mars, perempuan itu dari Venus. Pasti tidak cocok, pasti berbeda. Iya. Itu harus diingat. Saya ada tuh bukunya tuh. Saya juga punya bukunya. Makanya jadi jangan selalu marah. Kenapa? Kayaknya saya tidak cocok. Dan memang tidak cocok. Kamu perempuan, yang itu laki. Saya juga kalau yang laki datang, saya kayaknya tidak cocok deh dok sama istri saya. Ya kamu pasti gak cocok. Dia punya payudara, kamu enggak kan? Kamu punya penis, saya bilang. Iya. Dari sisi hormon juga beda. Dia estrogen, kamu testosteron. Beda. Sebulan sekali ada yang marah-marah. Kalau sebulan sekali, kalau laki enggak gitu ya maksudnya ya. Iya. Cara berpikir juga berbeda. Makanya menikah itu adalah mensinergikan. Yes, banyak komprominya ya di Iya. dalam hubungan itu gitu ya. Makanya jadi orang tuh harus jangan seperti batu, Harus keras, fluid. Fleksibel. fleksibel, Harus lentur seperti air. Dia bisa menyerap, dia bisa melenggok sesuai dengan alirannya. Gitu. Tapi apa kasus paling gila yang pernah dokter Boy ketangani? Yang kasus paling gila yang pernah saya tangani adalah lesbian dengan lesbian, nyari laki, punya anak, satu rumah. Itu lebih gila lagi. Lesbian? Dia lesbian. Dia pengen punya anak kan. Dia pacaran sama laki-laki dihamilin. Tapi dia pacaran si lakinya tuh cinta banget tuh sama si cewek ini. Oke. Tapi aku tetap makan bawa pacar lesbianku. Kita satu rumah. Buset dah. Jadi dia tidur sama yang lesbian, sama perempuannya, yang laki tidur di kamar yang lain. Tapi dia punya anak. Itu paling gila nggak coba. Dunia ini udah mau kiamat ya kan ya. Aku bilang dia udah sinting banget. Terus Gila. itu suami kamu nggak marah? Nggak marah. Dia cinta banget sama saya. Nggak apa-apa. Aduh. Tapi tetap berhubungan maksudnya yang apa? Iya, Cewek-cewek kalau yang- dia kali mau, dong, enggak kalau dia mau dia panggil. Jadi kan dia kan kalau perempuan kan tinggal nerima. Tapi saya bergairahnya sama yang sesama cewek. Iya. Tapi bisa hamil, memang bisa hamil, orang organnya lengkap kok. Oh iya benar Itu paling gila itu yang pernah saya dapetin. Dan saya juga ngomong sama yang lakinya, kamu ya nggak apa-apa dok, saya nggak apa-apa lah. Saya juga kerja buat anak saya, dia juga, jadi kita rame-rame punya anak. Oh. Terus kamu tidurnya kalau malam? Ya dia tidur sama yang ini, saya tidur di kamar sebelah ya. Kalau saya lagi kepengen banget ya saya panggil. Tapi dia juga nggak usil kalau saya mau main cewek juga nggak. Tapi saya nggak mau lah dok, ngapain saya kena penyakit kelamin. Gua gila. Ini perkawinan model apa? Saya kadang-kadang suka mikir gitu loh. Gila Itu paling gila yang pernah saya tanya. Kalau yang lain-lain sih sadis, masochis, yang suka sama popok kayak gitu sih masih, menurut saya masih dalam batas-batas logika saya, ada teorinya. Tapi kalau gini tuh lebih gila lagi. Dan kemarin juga saya dapat satu kasus, dia minta pengantar ke Thailand untuk dibikinkan penis-penisan. Dia dihamilin sama orang, kemudian dia dapat akhirnya pacar sesama perempuan, kemudian dia mau membesarkan berdua. Tapi dok bisa nggak dok, saya jangan pakai dildo melulu, saya pengen dibikin penis. Oh di Indonesia dia nggak ada untuk operasi penis seperti itu. Kalau kamu mau melakukannya harus di Thailand atau di mana? Karena di Thailand kan banyak kasus-kasus yang seperti ini. Tadi yang popok gimana dok? Tadi sorry maksudnya. Jadi dia kalau mau berhubungan seks itu harus nyium-nyium popok dulu, popok bayi yang udah kena Kotoran gitu. ih. Tuh kan? Baru lagi. Udah pada anak banyak. Oh udah banyak lah pokoknya. Iya yang sih. menurut saya ya seks itu kan sesuai dengan perkembangan zamannya ya. Yang sekarang aja saya punya pasien dapat kena penyakit kelamin karena yang tadi hanya ketemu sejam, bahkan dia namanya aja nggak tahu loh, berhubungan seks di hotel. Ketemu saya di bawah, dia bilang,
gue suka sama lo suka, nggak sempat naik ke atas, begitu selesai, ini anak kena GO. Oh. Gila nggak coba tuh? Gila nggak? Nggak Itu pakai- kayak teori kan. Saya bilang dulu saya sih nggak ngerti friend with benefit. Oh, oke, iya. Cukup Dulu banyak saya tuh di nggak Gen Z pernah tuh. bilang. Kita kan kalau mau melakukan hubungan seks lebih kepada emosional, Sayang gitu close ya. Bener. Kemudian apa sekarang? Kamu lagi kepengen begitu nggak? Cuman begitu nanyanya, gila nggak? Lagi horny nggak kamu? Lagi mens kan? Oke, naik ke atas yuk. Langsung digandeng gitu-gitu selesai. Namanya dulu dia enggak, ini enggak. Tapi penggunaan pelindung itu mengurangi jauh nggak? Mengurangi. Dok? Saya suka bilang, kalau kamu tipe orang yang kayak gitu, kamu pakai kondom. Meskipun kondom tidak menjamin 100%. Tetap bisa kecolongan juga ya? Bisa. Kadang kan Profesor Brand tuh guru di Harvard, dia waktu itu di Amerika itu juga pernah ngasih seminar tuh dari Harvard. Dia mengatakan bahwa kondom itu berpori-pori dan virus HIV itu bisa lolos. Wah, berpori-pori ya? Iya, Iya dong. berpori-pori. Kalau diperiksa kan dia dari karet. Oh iya. Jadi masih kemungkinan Masih bisa lolos. masuk ya? kemungkinan. Itu Profesor Mann loh, profesor dari Harvard University loh yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Ngeri sih. Saya mah nggak pernah penelitian seperti itu. Kalau saya mah paling meneliti masalah-masalah berapa persen sih angka seks pada remaja, berapa persen sih ini, berapa persen yang kena HIV pada orang-orang misalnya gitu mungkin ya. Dan itu juga beberapa data kita minta sama dinas-dinas kesehatan. Biasanya saya minta seperti itu. Jadi kita harus hati-hati gitu ya Dok ya, terutama buat Anda yang masih suka selingkuh tuh Santo ya kan. Ntar kadang-kadang biasa di deh. luar misalnya istri kena juga, pernah nggak ada kasus kayak gitu? Iya. Sering. Wah itu gila. Yang lebih itu, Dok, gila kayak lagi, gitu. yang lebih gila Gila lagi itu. ya. Seorang suami punya istrinya tiga, satu keputihan, tiga-tiganya ini dengan nama yang beda, sampai susternya kadang-kadang bingung. Ini yang kayaknya dulu istrinya bukan ini. Saya bilang nggak boleh ngobrol. Kita jaga namanya pasien. Iya. Bolak-balik ke Bolak-balik kan kalau dokter ya. kalau satu satu aja nggak diobatin keputihannya, si suaminya nyelup ke yang satu lagi, hubungan dia kena lagi, terus itu sampai berbulan-bulan nggak akan sembuh-sembuh. Udah makan atau istri yang suaminya nggak mau diobatin juga sama itu. Makanya pasien dokter kandungan, pasien dokter seks itu terus aja kan muter. Kalau dia nggak mau, Itu parah ya, sih. kalau nggak ibu nggak mau diajak suaminya ke sini dikasih obat, ya akan terus-terusan pingpong. Iya. Kalau bapak nggak ngambil istri bapak yang pertama, diobatin di sini, istri bapak yang kedua, ketiga, bapak hubungan seks sama dia masih ada keputihan, dia akan nularin ke istri yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Wah, ngeri banget ya. Ya kalau kita mah kan jujur, Mungkin kalau kalau- bapak terserah. Mungkin kalau sama-sama tahu, oh emang ini punya istri 3 misalnya gitu. Mungkin kalau sama-sama tahu masih mending ya dibanding kayak Tapi kan selingkuh jajan di kebanyakannya luar. semuanya juga Nggak tahu ya? nikah yang begitu. Oh, yang siri-siri tidak gitu ya. tercatat. Iya benar. Kadang-kadang kan begitu mereka itu. Tapi netizen kadang suka bingung nih Dok nih. Kenapa orang suka selingkuh sama cewek yang lebih jelek daripada pasangannya? Anda harus tahu ya, kenapa Pangeran Charles meninggalkan Diana dan sama Camilla. Anda pernah tahu kan Camilla tampangnya kayak apa? Jauh dibandingkan Lady Di. Iya. Karena mereka merasa nyaman. Oh. Jadi pria itu sebenarnya kalau dia tidak merasa nyaman, dia akan cari yang kadang-kadang lebih jelek. Tapi karena mungkin biarpun lebih jelek, tapi dia nurut, dia ngurusin banget. Ego boost Dia Ego mother boost. care banget. Dia nganggep ya itu banget. Dibanding dengan yang ini yang hanya nuntut aja, yang cantik tapi nuntut, kerjanya ngelitik melulu, kerjanya hanya melihat kekurangan daripada suami. Kan beda. Saya juga cukup banyak. Sama dia bilang gini, itu kan waktu itu keputihan. Ini contoh saya ngomong waktu itu, perasaannya istri bapak lebih cantik jauh. Ya Dok, tapi dia lebih baik. Dia melayani saya totally. Dia dia itu mau gaya apapun mau. Sementara istri saya baru juga salah, mah nungging dong. Emang gue anjing? No. Aduh. Nah, lihat faktor di sini, lihat. Saya ngeliat banget. It is real. Pasien tuh begitu. Dokter dia tahu kan, emang lebih jelek Dok, tapi keren Dok soal ini. Mau ngomong apa? Nah, saya bilang sama wanita, please, Anda itu kalau jadi wanita itu di Indonesia khususnya, mesti jago di dapur, jago juga di atas ranjang, mesti seperti pelajar di atas ranjang, mesti mau melakukan apapun juga. Iya. Sementara orang Indonesia kan kadang-kadang gengsi, kadang-kadang merasa dirinya terhinakan dengan posisi-posisi tertentu, ya kan? Iya. Berarti ya bukan cuma fisik aja yang dicari sama orang yang selingkuh gitu Dok ya? Betul.
Karena banyak yang nggak paham dan Iya. akhirnya membuli, misalnya bilang, wah apa ngapain sama yang lebih jelek misalnya. Sama yang lebih Iya jelek kan? dikejar soalnya. Iya. Iya. Usahanya lebih keras gitu ya. Ya usahanya. Karena dia lebih jelek, dia usahanya di seks lebih bagus. Dia memperbaiki di sisi-sisi yang lain, termasuk sisi-sisi seksualitas. Iya. Karena secantik-cantiknya wanita kalau dikritik terus, iya. mungkin lama-lama kita jadi nggak ngelihat dia cantik lagi gitu ya. Kayak itu Kalau mungkin ya. lama-lama nyinyir lo mak lampir lah, akhirnya begitu. Yang tadinya cantik kayak Dewi ya jadi kayak mak lampir lama-lama karena mulutnya seperti itu gitu. Iya. Jadi jagalah. Makanya yang namanya Mulut juga. kecantikan itu ada yang namanya inner beauty. Inner beauty. Nah, itu Inner penting. beauty-nya yang mesti ditambahkan. Iya. Kan aku rasa ya, nih kecuali dia keturunan kucing garong kali ya, si laki-laki itu. Sepanjang dia punya istri yang bisa menyenangkan, yang bisa mengerti dia, yang punya inner beauty yang bagus, nggak akan selingkuh. Selama dia nyaman nggak akan. Saya tahu banget kok. Iya. Saya tahu banget siapa-siapa yang selingkuh tuh udah pasti. Kalau tempat saya kan pasti dia cerita, pasti dia compare kan, meskipun sama marah-marahin. Karena kan kalau udah kayak gitu tetap nggak bisa. Jangan dibanding-bandingkan lah ya gitu ya. Oh jadi banding-banding ke. Tapi kan tetap, tapi kan dokter kan nggak ngerti. Dokter kan nggak tahu hidup di rumah tangga saya seperti apa. Wajah istri saya tuh kerjanya cemberut melulu, kan dokter nggak pernah ngeliat. Dia kalau ketemu dokter di sini kan dengan wajah yang senyum, dengan wangi, dengan tas yang brand. Kalau di rumah kan dokter tahu sendiri kerjanya cuman ngomel, salah sedikit juga ini kan baru kita ngomong. Kan biasanya satu-satu saya panggil kan. Saya cuma ngomong sama bapak dulu, Bu, saya ngomongnya sama bapaknya dulu ya. Keluar lah semua. Nanti kayak itu saya temukan, Bu, diperbaiki ini. Ngomong apa emang si suami saya? Baru dokter ngomong aja udah kayak begitu kan. Udah ketahuan. Jadi benar suaminya benar, saya bilang. Udah ngegas ya dok. Karena kalau orang selingkuh itu tidak hanya salah satu, introspeksi lah. Jangan langsung ngata-ngatain, dasar laki otaknya cuma sepanjang burungnya. Jangan begitu. Tapi juga introspeksi. Tidak mungkin terjadi hal itu kalau kedua-duanya juga bisa saling mengerti. Iya. Gak mungkin lah. Pasti ada kekurangan pada pihak istri, kekurangan pada kan juga sekarang jangan cuma pikir saya nanganin kasus-kasus yang isi-isi suami-suaminya selingkuh. Isi-isi selingkuh banyak. Iya, makin Dan meningkat saya sekarang. kadang-kadang kaget loh, yang diselingkuhin tuh cakep loh. Kalau dokter lihat kan saya cakep loh. Cakep nggak cukup, Bu bilang. Cakep nggak cukup loh, Pak. Iya dok, saya juga ngerasa. Dan saya tahu dok, yang dia selingkuhin tuh, aduh dok, saya kan akhirnya saya ini kan aku dan saya liatin jauh dok kalau sama saya dari sisi pendidikan, dari sisi apa. Ya karena kamu terlalu bangga dengan itu, tapi kamu tidak tahu kebutuhan wanita itu seperti apa. Jadi sama-sama harus mau memenuhi kebutuhan masing-masing gitu ya dok ya. Iya, itu sih emang sulitnya memiliki pasangan gitu ya. Tapi perlu diperhatikan apa enggak masa lalunya pasangan? Soalnya ada yang bilang katanya body count semakin banyak itu pasti menurunkan kepuasan pasangan. Soalnya banyak pembanding di kepala. Ketika kita sudah memutuskan menikah, lupakan masa lalu sebagai. Kita harus hidup di saat ini, sekarang, di sini dengan pasangan kita. Depan itu belum, jangan terlalu cemas. Nanti gimana nggak punya duit nanti. Tuhan itu menyediakan semuanya buat kita, jadi kita nggak perlu takut. Jadi ya nikmati aja sekarang bersama dengan pasangan, bulan madu ya bulan madu dan sebagainya. Karena apa? Oke, kita sebagai seorang yang ingin melancarkan masa depan, kita boleh dana darurat, uang sekolah kita siapkan. Tapi kita tidak perlu takut untuk menghadapi ke depan. Karena kalau kita menghadapi pernikahan dengan rasa takut, yang datang akan rasa takut kepada kita. Tapi kalau pengalaman dari pasangan, Dari pasangan nggak usah dilihat. Setiap orang punya masa-masanya. Itu bisa kita cek. Kalau misalnya dia ada dengan premarital check up aja. Oke. Saya tidak pernah mau. Saya bilang udah. Oh, ternyata dok pasangan saya udah nggak perawat ternyata. Sekarang kamu sendiri masih perjaka nggak? Enggak. Kamu aneh deh. Kamu nuntut pasangan kamu perawat, kamu sendiri udah nggak perjaka. Tapi dokter setuju apa nggak kalau semakin banyak jumlah pasangan yang pernah kita tiduri gitu, kita akan semakin sulit puas nantinya karena banyak pembanding. Saya setuju, dan saya juga kalau mereka itu, kita kan mesti tanya juga kenapa dia kehilangan keperawanan misalnya. Karena semakin banyak dia berhubungan seks dengan laki-laki, itu semua sifat-sifat sperma itu kan membawa gen, itu juga akan terpendam di situ. Oh gitu ya? Faktor gennya tuh akan ada, bekas-bekas dia itu. Gue pernah denger sih yang masalah ini Iya. apa?
yang kalau ciuman juga katanya Kalau ciuman enggak, tapi lebih pada enggak ya? hubungan seks. Mikrobakteria Di mana gitu. Satu kolam renang sel-sel juga spermanya enggak. Satu kolam renang. yang tersisa di situ, kan dia akan membuat imunoglobulin juga nempel juga tuh sel-selnya. Jadi Oke. kalau dia ada antara mereka itu ada sifat, kok beda banget ya dok ya mukanya dengan suami saya. Padahal ini saya udah tes DNA sama suaminya kan. Oh gitu ya? Pada suami tes DNA juga memang anak dia dok. Kita sambil matching semuanya. Ya kamu dulu sperma yang masuk ke kamu berapa biji, berapa banyak jenisnya. Itu ngaruh. Emang dok itu lebih mirip sama sebelumnya saya pacaran waktu zaman mahasiswa yang 5 tahun. Ya tetap aja. Iya. Tapi kalau kepuasannya kira-kira Kepuasan sih itu sangat tergantung daripada bagaimana kita melayani itu ke teknik-teknik. Kan juga suka ngebandingin yang sekarang suami saya sekarang ukurannya lebih kecil deh dok. Jangan dibandingin saya bilang gitu. Berat itu ya. Ya, makanya lebih baik kita nggak tahu apa-apa. Jadi ketika benar. kawin dengan orang yang polos kan emang ukuran kali segitu kali ya. Kalau dia pernah merasakan yang tebel kan pasti beda. Ya. Sama yang panjang aja ya kan pasti dia merasakan beda. mungkin kalau yang polos nggak tahu Iya. gitu ya. Oh emang begini kali Makanya, gitu ya. yang namanya ya pacaran tuh jangan sampai begitu tuh. Saya kan selalu mengatakan please, saya masih mengizinkan lah kamu pacaran ciuman sampai batas ciuman. Karena kan pacaran tuh ada berbagai macam tingkat. Meskipun karena saya muslim tetap tidak boleh ya di dalam kita muslim ta'aruf. Tapi ya kalau tujuan kamu untuk apa? Karena kan saya juga nggak mau saya tahu pacaran tiba-tiba dia gay gimana dok? Tiba-tiba dia ini, nah makanya pada waktu pacaran kan, pada waktu ciuman kamu pegang aja dia berdiri apa enggak. Kalau dia berdiri berarti dia Dicek dulu. ngetes yang paling gampang. Kita ajak dia berenang, kelihatan nggak dia gede ya udah kan pakai enak kayak gitu. Nggak usah sampai ini gitu ya Jangan misalnya. usah sampai begitu kan kamu. Tujuan kamu kan cuma ngetes dia gay apa enggak. Karena kalau gay sama itu kalau ciuman kan beda kan. Namanya kita ciuman tuh kan wah rasanya ya kan. Tapi kalau yang gay karena dia perempuan yang dibayangkannya kan laki-laki. Jadi mungkin gigitannya kurang, kemudian permainan lidahnya juga kurang kan bisa aja. Oh iya. Bener ya, karena semakin banyak pembanding akan mengurangi kepuasan kita juga gitu nantinya gitu ya dok ya. Apakah benar itu ngaruh ke mental juga? Misalnya jadi gampang stres atau gampang kan dia down. udah rusak. Oh gitu ya? Kan tadi nggak Separah itu bijaksana, ya? nggak bisa bijaksana, nggak bisa memutuskan, nggak punya masa depan, nggak bisa merencanakan sesuatu tuh nggak bisa. Ya. Produktif juga nggak bisa udah ya. Produktivitasnya juga berkurang. Tapi lebih gampang down tuh ngaruh juga ya? Oh sangat ngaruh itu. Sangat ngaruh ya? Karena terbiasa enak kan hormon cinta. Jadi ketika dia mendapatkan kesulitan itu, mendapatkan tantangan, dia nggak bisa mengatasi itu. Larinya kemana? Onani lagi. Larinya kemana? Kalau lagi sedih, cari Main game atau main gamenya yang isinya begitu-begitu juga. jarang juga. Makanya ya yang penting nih tips saya sih ya jagalah. Yang namanya pria-pria ini ingat di atas 30 tahun kamu jaga stamina kamu, sperm kamu, hormon kamu. Ya kalau kamu bisa dengan pola hidup sehat baik. Mau ditambahkan dengan Pro-Alki kapsul itu baik. Karena itu memang diciptakan untuk itu. Ya. Atau kamu yang kecapean jauh, yang kedua ya, kalau kamu berjauhan tinggal, kamu juga tetap harus jaga. Misalnya tadi bagus olahraga dan sebagainya. Tapi kalau memang pengen cepat bisa pakai Pro-Alki Gluk kan, yang tinggal staminanya tinggal instan. Ya. Nah bagi mereka yang masih ngerokok, yang masih juga nge-vape, masih begadang, kualitas sperma juga bisa kita jaga karena dia mencegah daripada kerusakan sperma. Bisa pakai Wish yang Pronimel itu aja. Iya. Kalau mau beli di mana tuh dok? Kalau mau beli ya bisa di Klinik Pasutri pastinya. Ya, Tebet Timur Dalam Raya 69. Ya. Atau yang paling gampang sih nyari ininya aja, e-commerce atau cari webnya. Yaitu www.wishboyke.id. www.wishboyke.id atau misalnya toko Orange ya kita ada Wish Official Shop.
Oke, gitu gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak Dokter Boyke Iya, udah datang ke banyak. sini, luar biasa nih. Sama-sama. Apa podcast hari ini luar biasa insightful sekali ya San, ya. Walaupun Insightful nih. mungkin belum bisa saya praktekkan gitu, tapi kan kita namanya Nanti belajar ya, dulu gitu belajar ya, San, dulu. ya. Tapi Benar. paling tidak kan Investasi menjaga lah. stamina kan tetap harus. Oh, itu iya, tiap benar. hari Ya, saya. menjaga kesuburan kan tetap harus. Benar. Kecuali kamu udah tidak mau menikah sama sekali, kan kamu kan tetap mau nikah kan sebagai laki-laki, iya kan? Di kuil saya gini. Iya. Tidak menikah gitu ya San ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat insight yang luar biasa Iya, gitu ya. yes. Saya yakin pasti luar biasa sih insight itu sih. Banyak banget Hari- sih. banyak Gua banget. aja wah full hari ini kayaknya. Full hari ini gitu ya. Iya iya. Satu pertanyaan lagi deh, Ya, Dok, buat nutup deh. apa? Kalau misalnya onani tuh bikin dengkul kopong apa nggak sih terakhir tuh, Dok? Bohong. Hoax tuh ya. Dengkul kopong tuh karena energinya habis. Kenapa Jadi ya? dia energinya habis. Oh, oke. Sehingga kalau energi habis kita agak keleyengan kan. Anggap jadi salahnya dengkul. Oh. Kayaknya gemeter karena energinya sebenarnya habis. Oh. Ganggu ya kalau udah kadang sampai apalagi kalau onaninya tuh sudah berlebihan, udah bukan lagi keluar cairan sperma, sampai keluar angin ada itu. Asli sampai keluar Ada. angin? Sampai sehari 3 kali dia onani. Buset Udah dah. POV, udah ini banget, Gila Udah. ya. Gitu ya. PMO banget. Harusnya punya pasien. Itu ya San ada gue Nah tanyain itulah ya. yang saya katakan ya, tambahkanlah vitamin kamu juga. Iya iya iya. Iya, Karena iya, kan iya. untuk sampai saya marah-marahin untuk mengembalikan, ya udah kamu sekarang dari 3 kali turun jadi sehari dulu. Ah. Tapi kan tetap online. Kalau bisa cuma seminggu sekali kan itu kan it takes time kan untuk ininya. Dan kamu cari kesibukan lah. Nah, Saya bilang Itu, cari gawe kesibukan. lah kamu. energinya tuh Apa diarahkan gawe? ya. Sekarang mah kamu mau gawe di apa? Di komputer juga bisa. Kamu bener. mau jadi jualan di Instagram. Olahraga. Daripada kamu cuman olahraga, kamu ke gym lah, kamu baca buku, kamu jalan-jalan. Apa kamu cuman jalan-jalan naik busway, kamu siniin, kamu masukin ke IG dapat duit sekarang sih. Kan gak susah sekarang Dan- ini sebenarnya. bener. Yang penting kita kreativitasnya jalan. Yes. Jadi Bikin carilah. podcast kan juga kan. Benar, biar nggak Benar. onani ya San, ya. Jadi apa energinya kita arahkan ke hal-hal yang Yang positif gitu ya positif. Dok ya, karena Iya, iya. seks itu juga energi sebenarnya San, Iya, gitu loh. Energi. Iya, ya kan. Jadi manfaatkanlah dengan baik gitu teman-teman. Ya, oke, terima kasih banyak Oke. Dokter Boyke. Sama-sama. Sampai jumpa di episode Iya. selanjutnya dari Di Atas 12.